sahabat muslim, ini dia jawaban trivia kuis seputar Islam. Makhluk yang pertama kali meminta dipanjangkan umur adalah iblis. Karena iblis berjanji ingin menjerumuskan keturunan Adam hingga hari kiamat tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita saat orang tua kita sudah wafat? Yang pertama adalah kita sebagai anak yang soleh, anak yang baik, segera mengurusi jenazahnya, ya, dalam mengkafani, kemudian menyolatkan, kemudian menguburkan dan seterusnya. Kalau ruhnya nanti ada yang mengurusi, para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita harus segera menyelesaikan hutang piutang. Kalau ada hutang piutang, ya terutama hutangnya orang tua kita, harus segera kita bayarkan. Bahkan orang yang mati syahid pun masih tergantung, ya, belum bisa langsung masuk surga tanpa dihisab karena harus diselesaikan dengan hutangnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus tunaikan wasiat orang tua kita. Apa yang bisa kita lakukan, segera kita lakukan. Kemudian yang keempat, saat itu semua ketiga hal sudah dilakukan, yang harus kita kerjakan adalah memberikan warisan kepada anak-anak yang berhak. Segera kita bagikan, ya, supaya adil, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran dan sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim, saat Rasulullah wafat, beliau tidak meninggalkan harta sedikit pun. Bahkan beliau pun belum sempat menebus baju perang yang beliau gadaikan pada orang Yahudi untuk membeli gandum bagi keluarganya. Banyak pula yang bertanya-tanya, mengapa para sahabat tidak memberi bantuan secara ekonomi kepada Rasulullah? Jawaban mengenai hal tersebut dapat kita temukan lewat sebuah kisah. Saat sahabat Umar dan sahabat lainnya sholat bersama dengan Rasulullah, mereka mendengar bunyi gesekan keras bagai tulang yang beradu. Usai sholat, sahabat Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau sedang sakit?" Karena setiap ruku dan sujud terdengar bunyi gesekan bagai tulang yang beradu. Akhirnya Rasulullah membuka kain penutup di perutnya dan nampaklah batu-batu yang diikat. Lalu Rasulullah pun memberitahu sahabat Umar bahwa batu tersebut diikat untuk menahan rasa lapar, sehingga bila beliau bergerak, maka batu-batu tersebut akan bergesekan. Mendengar penjelasan tersebut, sahabat Umar dan para sahabat lainnya bersedih dan berkatalah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta kepada kami? Jika engkau lapar, kami akan menyediakan makanan untukmu." Rasulullah pun menjawab, "Tidak Umar, aku tahu apapun akan kalian korbankan demi aku. Tetapi apa yang harus aku katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Jika sebagai pemimpin aku harus menjadi beban bagi umatku, biarlah kelaparan ini sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untukku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia, terlebih di akhirat," ujar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Meski Rasulullah wafat tanpa meninggalkan warisan, namun Allah sudah menjamin rezeki keluarga dari Rasulullah, yakni lewat Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang paling kaya. Menurut kisah lainnya, Abdurrahman bin Auf adalah satu-satunya sahabat yang meminta dimiskinkan oleh Allah. Namun hingga akhir hayatnya, beliau malah semakin diberi kekayaan, dikarenakan sedekah besar-besaran yang dilakukannya, dengan tujuan agar hartanya habis. Namun ternyata Allah malah membalasnya dengan rezeki yang berlipat-lipat. Karena harta beliau yang begitu banyak, maka kehidupan semua istri Rasulullah dijamin dan dibiayai oleh Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Nah, sahabat muslim, dari kisah tadi kita dapat memetik hikmah bahwa semua orang yang meninggal pasti tidak akan membawa hartanya, dan kita tidak usah khawatir akan rezeki anak, istri, dan keluarga yang ditinggalkan, karena rezekinya sudah Allah siapkan lewat jalur yang tak disangka-sangka. Maka bagi orang yang berebut harta waris, niscaya hidupnya tidak akan bahagia, dunia maupun akhirat. Hal ini seperti yang dikutip dari Buya Yahya lewat channel YouTube-nya. Kalau Anda pengen melihat ahli neraka yang berjalan di atas bumi, itu lihat orang yang merebut waris saudaranya. Dia telah melakukan dosa, banyak dosa. Yang pertama, dosa kepada orang tua, durhaka ke orang tua karena telah menyakiti adik dan kakaknya. Yang kedua adalah mengambil haknya orang lain. Yang ketiga adalah memutus tali persaudaraan. Semuanya sebab menjadi masuk neraka.
Lalu bagaimana seharusnya kita mengelola waris? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kemudian setelah itu kesepakatan antar saudara, anak-anak, dan seterusnya. Bagaimana kita harus segerakan atau kita menunggu, mungkin ada anak-anak yang masih kecil, butuh perhatian dan sebagainya. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan. Yang jelas harus adil dan disegerakan. Jangan ditunda-tunda, itu adalah hak daripada ahli waris. Kita bisa menyelesaikan urusannya di dunia dan membantu orang tua kita mudah nanti langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat kita wafat, kita tinggalkan warisan ilmu untuk anak kita. Saat kita wafat, kita memberikan harta yang halal, yang barokah, agar anak turunan kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia apalagi akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, saatnya trivia kuis seputar Islam. Siapakah raja yang disiksa Allah selama 400 tahun dengan nyamuk di dalam kepalanya? Tunggu jawabannya sesaat lagi.